Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan baik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sofia Yulianingsih. Saya mahasiswa semester 1 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tepatnya, saya adalah mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan bidang studi bimbingan konseling. Di video ini saya akan membahas materi tentang kedudukan bimbingan konseling dalam pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Ibu Dr. Asmi MPD Kon selaku dosen mata kuliah wawasan dasar bimbingan konseling. Kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Kedudukan bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan di Indonesia tertuang di dalam yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar menyiapkan peserta didik melalui bimbingan dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 28 untuk SD dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 untuk SMP dan SMA tahun 1990 Bab 10 Pasal 25 Ayat 1 yang menyatakan bimbingan adalah bantuan peserta didik untuk memahami diri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Nah, yang kedua, bimbingan dilaksanakan oleh guru pembimbing. Nah, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 6 yang berbunyi, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, dan konselor, widyaswara, pamong belajar, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan khususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Wilayah pelayanan, bimbingan, dan konseling dalam jalur pendidikan formal. Nah, yang pertama, wilayah manajemen dan kepemimpinan. Yang kedua, wilayah pembelajaran yang mendidik. Nah, yang ketiga, wilayah bimbingan dan konseling yang memandirikan. Wilayah manajemen atau kepemimpinan yang ditunjukkan kepada terlaksananya kegiatan pendidikan secara profesional dan berkualitas dilaksanakan oleh pemimpin sekolah, yaitu kepala sekolah. Pengertian wilayah pembelajaran yang mendidik dalam layanan bimbingan konseling dalam jalur pendidikan formal adalah wilayah pembelajaran bidang studi yang ditunjuk kepada penguasaan kompetensi oleh siswa yang dilaksanakan oleh guru bidang studi atau mata pelajaran. Dan yang dimaksud dengan wilayah bimbingan dan konseling yang memandirikan dalam layanan bimbingan konseling dalam jalur pendidikan formal adalah layanan dan bimbingan konseling yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan konseling itu sendiri. Pemetaan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan dalam jalur pendidikan formal seperti tertera pada di atas menampilkan dengan jelas sejajaran antara posisi layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan dengan layanan manajemen pendidikan dan layanan pembelajaran yang mendidik yang dibingkai oleh kurikulum, khususnya sistem persekolahan sebagai untuk pengembangan dalam jalur pendidikan formal. Hubungan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Yang pertama, bimbingan dan pendidikan. Nah, pengertian bimbingan merupakan proses membantu menempatkan individu dalam lingkungan yang sesuai untuk perkembangan potensi-potensinya, termasuk di dalamnya penempatan ke dalam kelompok belajar, pemilihan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti, penyaluran kejuruan atau program studi, penyaluran untuk studi lanjut atau untuk bekerja. Nah, yang kedua, pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan suatu substansi dalam kehidupan yang memiliki komponen-komponen di mana ada tujuan, siswa, guru, atau dosen yang mengatur materi sarana dan prasarana, peraturan yang mengatur sistem, serta masyarakat. Pendidikan terkait dengan nilai dan norma.
Nah, yang kedua, hubungan antara bimbingan dan pendidikan. Hubungan bimbingan dengan pendidikan, bimbingan merupakan bagian yang integral dari pendidikan, maka tujuannya diabdikan kepada tujuan pendidikan. Bimbingan sebagai bagian dari pendidikan melalui tujuan khusus, yaitu membantu individu mengembangkan dirinya secara optimal, sehingga ia dapat menemukan dirinya dan dapat mengadakan pilihan, keputusan, dan penyesuaian diri secara efektif. Nah, yang ketiga, hubungan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Hubungan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Dalam proses pembelajaran siswa, setiap guru mempunyai keinginan agar semua siswanya dapat memperoleh hasil belajar yang baik dan memuaskan. Harapan tersebut seringkali kandas dan tidak terwujud karena banyak siswa tidak seperti yang diharapkan, maka sering mengalami berbagai macam kesulitan dalam belajar. Untuk mengatasi kesulitan dalam belajar, maka bimbingan dan konseling dapat memberikan layanan dalam bimbingan belajar, bimbingan sosial, dan bimbingan dalam mengatasi masalah-masalah pribadi. Nah, selanjutnya hubungan bimbingan dan konseling dalam pendidikan. Ada 3, yang pertama bimbingan belajar, bimbingan sosial, dan yang ketiga bimbingan dalam mengatasi masalah pribadi. Saya akan menjelaskan mengenai bimbingan belajar. Bimbingan ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah. Bimbingan ini antara lain meliputi yang pertama, cara belajar, baik secara kelompok maupun individu. Nah, yang kedua, cara bagaimana merencanakan waktu dan kegiatan belajar. Yang ketiga, efisiensi dalam menggunakan buku-buku pelajaran. Nah, yang keempat, cara mengatasi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. Nah, yang terakhir, cara, proses, dan prosedur tentang mengikuti pelajaran. Nah, saya akan menjelaskan mengenai bimbingan sosial. Dalam proses belajar di kelas, siswa juga harus mampu menyelesaikan diri dengan kehidupan kelompok. Bimbingan sosial ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam memecahkan dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan masalah sosial, sehingga terciptalah suasana belajar mengajar yang kondusif. Nah, yang ketiga, bimbingan dalam mengatasi masalah-masalah pribadi. Nah, bimbingan yang dimaksudkan untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah-masalah pribadinya yang dapat mengganggu kegiatan belajarnya. Siswa yang mempunyai masalah dan belum dapat diatasi atau dipecahkan akan cenderung mengganggu konsentrasinya dalam belajar. Akibat prestasi belajar yang dicapainya rendah. Yang selanjutnya, bimbingan dan konseling komprehensif. Nah, ada 4. Yang pertama, komponen layanan umum. Nah, yang kedua, komponen layanan responsif. Yang ketiga, komponen layanan perencanaan individual. Nah, yang keempat, komponen sistem pendukung. Menerangkan terlebih dahulu pengertian bimbingan komprehensif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik melalui layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dan dukungan sistem sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, yang pertama, layanan umum. Layanan umum atau layanan dasar bimbingan adalah layanan bimbingan yang bertujuan membantu seluruh siswa mengembangkan perilaku efektif dan meningkatkan keterampilan hidupnya. Isi layanan dasar bimbingan sebagai berikut. Nah, yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua, kerja sama dalam kelompok. Nah, yang ketiga, peranan sosial laki-laki dan perempuan. Yang keempat, penerimaan keadaan diri dan penggunaannya secara efektif. Nah, yang kelima, pengembangan sikap dan perilaku emosional yang mantap. Yang keenam, persiapan diri ke arah kemandirian ekonomi. Yang ketujuh, pemilihan dan persiapan kerja. Yang kedelapan, pengembangan sikap positif terhadap perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Nah, yang kesembilan, pengembangan keterampilan intelektual dan pemahaman konsep-konsep yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik.
Nah, yang 10, pengembangan sikap dan perilaku sosial yang bertanggung jawab. Nah, yang 11, pemahaman nilai-nilai dan etika hidup bermasyarakat. Nah, yang kedua, layanan responsif. Layanan responsif adalah layanan bimbingan yang bertujuan membantu memenuhi kebutuhan yang dirasakan sangat penting oleh siswa pada saat ini. Layanan ini lebih preventif atau mungkin kuratif. Isi layanan responsif adalah yang pertama, bidang pendidikan, yang kedua, bidang belajar, yang ketiga, bidang sosial, yang keempat, bidang pribadi, yang kelima, bidang disiplin, yang keenam, bidang narkotika, yang ketujuh, bidang perilaku seksual. Oke, yang ketiga, layanan perencanaan individual. Layanan perencanaan individual adalah upaya bimbingan yang bertujuan membantu seluruh siswa membuat dan mengimplementasikan rencana-rencana pendidikan, karir, dan kehidupan sosial pribadinya. Isi dari layanan perencanaan individual adalah yang pertama, bidang pendidikan, yang kedua, bidang karir, dan yang terakhir, bidang sosial pribadi. Nah, yang ketiga, komponen sistem pendukung. Dukungan sistem adalah kegiatan-kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menetapkan, memelihara, serta meningkatkan program bimbingan. Nah, selanjutnya, bidang-bidang pelayanan di sekolah. Nah, yang pertama, bidang kurikulum dan pengajaran. Peranan guru BK di dalam kurikulum 2013 secara eksplisit memang tidak ada keterangan jelas apakah guru BK harus masuk kelas atau tidak. Ini menjadi polemik bagi beberapa guru BK dan pihak sekolah. Di dalam kurikulum 2013 ini, peranan guru BK memang lebih ditekankan kepada pelayanan dan peminatan peserta didik agar nantinya tercapai kemantangan karir di masa depan. Namun, bukan berarti menghapus seluruh kegiatan klasikal, karena bagaimanapun kegiatan klasikal menjadi salah satu bentuk aplikasi dari beberapa layanan BK seperti penyampaian layanan informasi tentang bahaya rokok, miras, tawuran, dan materi lainnya. Kegiatan klasikal juga sebagai media untuk menjalin kedekatan emosional antara guru BK dan peserta didik. Sangat disayangkan cukup banyak kepala sekolah yang tidak memahami peran guru BK di sekolah, sehingga tidak jarang guru BK hanya diposisikan sebagai guru polisi sekolah atau hanya menangani anak-anak nakal yang bermasalah. Kendati pelayanan BK diberikan ketika di luar jam pelajaran pun, tentunya hal ini mengganggu jam istirahat peserta didik, apalagi jika layanan yang diberikan tidak begitu urgent. Pemanggilan guru BK di luar jam pelajaran hanya akan menjadikan peserta didik merasa tidak nyaman, karena jam istirahat peserta didik yang hanya sebentar telah tersita. Begitu juga sebelum dan sesudah pulang sekolah, maka kepala sekolah harus memahami bagaimana fungsi guru BK sebagai konselor di sekolah. Nah, durasi waktu untuk layanan dalam kelas dilakukan 2 jam per minggu untuk semua kelas secara rutin dan terjadwal. Nah, yang kedua, bidang administrasi dan supervisi. Nah, bidang administrasi sendiri bekerja untuk melakukan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan administrasi, meliputi dengan administrasi pendidikan seperti pembayaran SPP, buku, dan apa-apa yang melibatkan dengan suatu kependidikan siswa. Sedangkan supervisi itu merupakan serangkaian kegiatan yang mana di dalamnya terdapat suatu kinerja yang berkelanjutan dalam kurun waktu tertentu atau waktu yang telah ditentukan. Kegiatan-kegiatannya pun meliputi dengan pengumpulan, analisis, serta pengambilan keputusan untuk memastikan apakah kegiatan yang telah direncanakan dan telah dilakukan sudah berjalan dengan efisien dan efektif. Nah, dengan adanya kegiatan bidang supervisi ini menyatakan bahwa organisasi yang telah dibentuk seperti kepengurusan dalam konstrukturan guru akan membutuhkan supervisi yang akan dilakukannya di waktu yang sudah ditentukan agar suatu kinerja menjadi lebih baik dalam menjalankannya.
Nah, yang ketiga, bidang bimbingan dan konseling. Bidang-bidang bimbingan dan konseling secara umum seperti yang dikutip oleh Drahelen A. MPD dalam bukunya Bimbingan dan Konseling mencakup 4 buah bidang, yaitu yang pertama, bidang bimbingan pribadi, yaitu membantu siswa menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan rohani. Nah, yang kedua, bidang bimbingan sosial. Dalam bidang bimbingan sosial, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah berusaha membantu peserta didik berhubungan dengan lingkungan sosialnya yang dilandasi budi pekerti, tanggung jawab, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Nah, yang ketiga, bidang bimbingan belajar. Dalam bidang bimbingan belajar, layanan bimbingan konseling membantu peserta didik untuk menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian, serta mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi atau untuk menuju ke lapangan pekerjaan tertentu. Nah, yang terakhir, bidang bimbingan karir. Dalam bidang bimbingan karir, pelayanan bimbingan dan konseling ditunjukkan untuk mengenai potensi diri, mengembangkan dan memantapkan pilihan karirnya. Sekian pembahasan tentang kedudukan bimbingan dan konseling dalam pendidikan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.